Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya dan semoga tetap selalu sehat ya, tetap jaga kondisi dan tidak stres di rumah ya. Kali ini kemarin ada tugas mengenai untuk mencatat siapa aja yang sudah mengumpulkan tugas dan ternyata hanya satu orang yang baru mengumpulkan dan untuk menanyakan juga kesulitan apa dalam hal belajar kimia farmasi dan masih hanya satu orang. Ibu tunggu ya untuk selanjutnya mengumpulkan tugas-tugas yang belum ya. Ini kemarin ada pertanyaan mengenai dari teman kalian mengenai cara menghitung pH ya. Jadi Ibu di sini akan jelaskan lagi mengenai teori asam basa ya. Ibu ulangi kembali teori asam basa ya. Iya, seperti yang kita ketahui bahwa asam ini adalah H+. Semua senyawa yang mengandung H+. Kemudian kalau basa ini mengandung OH- ya, OH-. Jadi contohnya misalnya H+, ini contohnya Hi, HCl, HNO3, H2SO4 gitu ya. Semua yang mengandung H yang depannya ada H. Kemudian untuk yang basa ini yang ada OH-nya di belakangnya seperti CaOH, KOH, NaOH itu ya. Kecuali ini untuk NH3, terkecuali untuk NH3 ini masuk dalam basa lemah. Ini kan nggak ada OH-nya ya. Ini tapi dia masuk dalam basa lemah. Kenapa masuk dalam basa lemah? Karena senyawa NH3 ini kalau kita tambah dengan air H2O, ini senyawanya akan menjadi NH4OH. Nah, kenapa jadinya NH3 ini masuk dalam kategori basa, yaitu basa lemah ya. Jadi tahu ya contohnya asam dan basa ini yang mana ya. Kemudian di sini terkait dengan penghitungan pH ya. pH itu adalah derajat keasaman. pH. Nah, berapa sih pH yang netral itu? Pada umumnya pH netral itu adalah 7. Contoh pH yang netral yaitu adalah pH-nya air ya. Sedangkan untuk pH dari asam, kalau asam ini pH-nya adalah kurang dari 7. Sedangkan kalau basa ini pH-nya adalah lebih dari 7 ya, lebih dari 7. Sekarang kita akan bicarakan mengenai cara menghitung pH ya. Untuk rumus pH ini untuk asam yaitu min log H+. Apa sih H+ itu? H+ ini konsentrasi H+-nya ya. Jadi ini untuk asam. Kita bicarakan asam dulu. Cara mencari pH dari keasaman ya, derajat keasaman. Jadi misalnya ada konsentrasi H+-nya itu misalnya 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3. Berapa pH-nya? Jadi pH-nya adalah min log 10 pangkat min 3 ya. Ini untuk log 10 ini kan hasilnya min ketemu min 3 ya. Gini, min log 10 pangkat 3 adalah min 3. Jadi hasilnya 3. Boleh langsung dituliskan misalnya ada pertanyaan untuk H+ misalnya 10 pangkat min 5. Boleh langsung kalian menjawab pH sama dengan 5 gitu ya. Boleh, nggak apa-apa, nggak langsung min log ini nggak apa-apa. Kemudian misalnya lagi untuk konsentrasi jika diketahui misalnya 2 kali 10 pangkat min 3. Berapa pH-nya? pH-nya kita tuliskan dulu min log 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi berapa pH-nya? Ini kita keluarkan dulu min log. Untuk caranya min log 2 ini ya, ditambah dengan min log
10 pangkat min 3. Nah, tadi kan sudah diketahui min log 10 pangkat min 3 ini hasilnya adalah min 3 ya, 3. Jadi kalau dibalik ini sama dengan menuliskan seperti ini, 3 dikurangi min log 2 kalau dibalik ini ya. Ini tadi kan min 3 ya. Kalau dibalik jadi hasilnya 3 min log 2. Boleh kalian menuliskan misalnya H plus 3 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 5 min log 3. Boleh seperti itu juga ya. Kemudian untuk konsentrasi, misalnya konsentrasinya diketahui adalah pecahan bagaimana untuk mencarinya. Misalnya 1/3 kali 10 pangkat min 5. pH-nya berapa sih pH-nya? pH-nya seperti cara yang tadi, min log 1/3 kali 10 pangkat min 5. Boleh langsung dijawab seperti ini, 5 plus log 3. Gini hasilnya. Kenapa kok ini bisa plus sedangkan yang tadi ini min? Karena kalau di sini kan min log 1 min log 3 ini, jadi ketemunya adalah kalau dibalik adalah ketemunya min berarti plus ya. Jadi 5 plus log 3 itu hasilnya ya. Kemudian untuk basa ini gimana cara mencari pH-nya? Karena basa ini ini kita mencari pOH dulu. Kalau basa tidak bisa langsung menemukan derajat pH-nya ya. Kalau pOH caranya adalah sama seperti pH tadi, min log OH min ya. Kalau basa OH min ya. Ya, berapa pH-nya untuk basa? Karena tadi pH basa harus lebih dari 7, maka ini di sini pH basanya adalah rumusnya 14 dikurangi pOH, hasil dari pOH gitu. Misalnya saja pOH-nya kita misalnya saja OH minnya 10 pangkat min 3 seperti tadi ya. 10 pangkat min 3 berarti kita cari dulu pOH-nya berapa. pOH-nya min log 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah berapa tadi? Tetap 3 ya, sama seperti ini tadi ya, hasilnya 3. Jadi pH-nya ini adalah 14 dikurangi 3. Jadi hasilnya adalah berapa? 11. Nah, jadi kan lebih dari 7 hasilnya untuk basa ya. Jadi untuk asam pH-nya adalah kurang dari 7, sedangkan untuk basa pH-nya adalah lebih dari 7. Kemudian untuk menghitung konsentrasi dari keasaman tadi. Sudah paham ya? Nanti kalau kurang paham bisa langsung chat ibu ya. Untuk menghitung konsentrasi dari H plus ataupun OH min ya ibu, di sini untuk asam dulu kita untuk menghitung konsentrasi dari asam. Ini ada 3 rumus. Yang pertama bisa dilihat di buku kalian, itu ada rumusnya untuk mencari H plus. Konsentrasi H plusnya ini molar kalikan valensi ya. Kemudian rumus yang kedua ini ada H plus sama dengan derajat dari Ka kali M. Kemudian yang ketiga rumusnya itu ada M kali valensi kali alfa.
kali alfa ya. Jadi ada tiga rumus di buku kalian, ada 3 rumus. Pakai rumus yang mana sih kalau mengerjakan soal itu ya? Biar gampangnya Ibu jelaskan satu-satu. Molar ini, rumus untuk mendapatkan molar ini kan mol dibagi dengan volume. Volume ini tentu saja satuannya liter ya. Kalau mol ini satuannya adalah massa dalam bentuk gram dibagi dengan mr dari senyawa itu. Kemudian valensi. Untuk rumus yang ke-1 ini, karena rumusnya adalah molar kali valensi, sedangkan valensi ini adalah ada untuk senyawa yang termasuk asam kuat. Nah, sedangkan kalau yang H+ ini Ka ini tetapan keasaman. Ka ini adalah tetapan keasaman. Ini khusus untuk senyawa asam lemah. Kalau asam kuat tidak ada, dia tidak punya Ka ya. Dan sedangkan yang alfa ini juga untuk senyawa asam lemah juga. Jadi kalau yang rumus atas ini untuk senyawa asam kuat, sedangkan untuk 2 rumus ini adalah untuk senyawa asam lemah. Tergantung nanti di soal itu dijelaskan ada Ka atau ada alfa. Jadi bisa digunakan yang mana ya. Kemudian apa lagi ya? Alfa ini derajat ionisasi ya, derajat ionisasi. Kita misalkan saja valensi ya, valensi ini misalnya, valensi itu apa sih? Valensi ini misalnya ada senyawa H2SO4. Ini kita uraikan dulu menjadi H+ plus SO4 2- ya. Jadi ini karena hanya ada 2 berarti 2 di sini, SO4 di sini. Jadi valensi ini adalah berapa banyak H+ yang ada di senyawa itu. Jadi ini valensinya kalau untuk H2SO4 berarti valensinya adalah 2 karena H+-nya ini ada 2 ya. Bisa dikalikan, H+ ini dikalikan. Jadi Ibu ulangi lagi, kalau yang rumus yang pertama yaitu konsentrasi H+ ini sama dengan molar kali valensi, ini khusus untuk yang asam kuat. Yang rumus yang kedua dan yang ketiga adalah untuk senyawa asam lemah. Bagaimana menentukan asam kuat dan asam lemah? Asam kuat ini ada pada golongan di sistem periodik itu ya, ada pada golongan 7A. Kalian harus hafalkan asam kuatnya saja biar nanti sisanya adalah asam lemah, berarti asam lemah. Jadi kalau sudah hafal asam kuat, nanti asam lemah juga otomatis kalian sudah tahu. Jadi asam kuat ini adalah termasuk golongan 7A dalam sistem periodik ya, kecuali untuk F. Jadi untuk F ini termasuk asam lemah. Asam lemah ya. Misalnya saja golongan 7A yang termasuk asam kuat yaitu Hi, HBr, dan lain sebagainya ya. Kalian harus cari sendiri, kemudian hafalkan. Selanjutnya untuk selain dari golongan 7A yang termasuk asam itu adalah asam lemah. Ini syarat yang pertama untuk asam kuat. Kemudian syarat yang kedua untuk asam kuat itu adalah H+-nya dengan anion. Anion itu seperti contoh anion itu kalian harus tahu contoh anion itu seperti sulfat, sulfit, nitrit, nitrat itu ya, itu anion namanya. Dengan anion ini mengandung oksigen, mengandung O, oksigen. Ini oksigennya kalau dijumlahkan atau kalau dikurangi dengan H, ini O
jika sudah dikurangi dengan H, ini hasilnya harus lebih besar atau sama dengan 2. Misalnya untuk H2SO4. Nah, ini O-nya kan 4. O-nya 4, sedangkan H-nya ini kan 2. Jadi 4 dikurangi 2, ini hasilnya masih 2. Jadi sama dengan 2 masih ya, tetap ya. Jadi termasuk asam kuat. Kalau lain dari itu berarti termasuk asam lemah. Misalnya saja yang termasuk asam lemah H3PO4. Nah, 4 dikurangi 3 ini sama dengan 1. Ini berarti asam lemah. Gitu ya. Jadi dua syarat untuk menjadi asam kuat itu, yang pertama adalah golongan 7A kecuali F. Jadi F ini masuk asam lemah. Kemudian syarat yang kedua, H plusnya dengan anion, ini O-nya jika dikurangi dengan H sama dengan lebih besar atau sama dengan 2. Kalau lain dari itu berarti itu termasuk dari asam lemah. Sekian dulu materi dari Ibu. Untuk materi kimia farmasi Ibu sudah jelaskan semuanya, tinggal kalian kurang pemahaman di apa, Ibu akan jelasin kembali ya. Terima kasih, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.